Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak tempat misterius yang hingga kini belum diketahui keberadaannya, seperti 6 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Beberapa tempat ini masih menjadi misteri dan lokasinya baru mulai ditemukan. Banyak pihak yang mencoba menemukannya namun belum berhasil. Kabarnya, ke-6 tempat misterius ini menyimpan banyak rahasia yang menakjubkan. Lantas, tempat misterius apa sajakah itu? Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir dikatakan bahwa Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi, kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat. Kecuali jika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Beberapa cerita menyebutkan bahwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesan air tersebut kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau mata air kehidupan. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air ini, sehingga tetap hidup sampai saat ini. Tentunya, tidak hanya Dajjal, Nabi Khidir alaihissalam juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup sampai sekarang karena meminum air Ainul Hayat tersebut. Lalu, di manakah letak Ainul Hayat ini? Beberapa pendapat mengatakan bahwa Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam dan berada di Pulau Bermuda, yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Oleh karena itu, beredar kabar bahwa banyak kapal dan orang hilang ketika melewati daerah tersebut, karena para setan berbondong-bondong berusaha merebut Ainul Hayat. Namun sebagai sahabat beriman, tentunya hal ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya dengan pasti di mana sebenarnya Ainul Hayat ini berada. Kedua, tembok Ya'juj Ma'juj. Temboknya Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam Al-Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain. Sampai saat ini, letak keberadaannya masih menjadi misteri. Sebuah kabar mengatakan bahwa sekitar 50 km di ujung Beijing terdapat sebuah desa di kaki bukit yang bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Tembok tersebut sangat tinggi sehingga disebut-sebut bisa melihat dari bulan. Akhirnya, banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun oleh beliau adalah tembok Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya dalam bukunya. Namun sahabat beriman, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tembok raksasa Cina. Sebab tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Perlu diketahui juga, sahabat beriman, bahwa faktanya tembok Cina ini dibangun secara bertahap selama ratusan tahun oleh berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj ini dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Setelah selesai dibangun, beliau menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran yang ditulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Buzkol Kana dalam bahasa Turki. Tetapi
Dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Ketiga, Pulau Dajjal dikurung. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang, keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun, di mana letak Dajjal dikurung, maka tidak ada yang tahu dengan pasti karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau yang bernama Socotra, yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini saja. Namun sahabat beriman, kabarnya hal ini tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga ada sebagian ulama yang tidak sependapat dengan hal ini. Akan tetapi, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani adanya keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. 4. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Namun sampai saat ini, jejak lokasi dan bekas kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman tersebut sebagai Solomon Temple. Saat ini keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, menyebut sisa bangunan itu dengan sebutan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Di lingkungan istananya terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Istana ini juga memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa ahli meyakini bahwa fondasi kuil Nabi Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun kembali. Berdasarkan hal ini, banyak pihak yang mengatakan bahwa Yahudi sangat berambisi untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena bukan Al-Aqsa yang menjadi persoalan, melainkan simbol dari kuil Sulaiman sebelumnya. Kabarnya juga kuil Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. 5. Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sumur yang sangat misterius, sebab belum pernah dijelajahi oleh peneliti. Sumur ini diyakini bukan digali oleh manusia, melainkan dengan bantuan bangsa jin. Bahkan sumur ini disebut sebagai sumber air paling buruk di dunia. Ini merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut adalah sebuah legenda yang masih dalam perdebatan hingga saat ini, termasuk apakah di sana lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Banyak orang mengatakan bahwa tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Sumur ini memiliki luas 100 meter dan kedalaman sekitar 250 meter. Keenam, Gunung Khaf. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan dari Sidratul Muntaha di lapisan langit ke-7,
Di tengah perjalanan kembali menuju bumi, Rasulullah menyaksikan panorama yang sangat indah dan menakjubkan. Beliau melihat sinar biru membelah angkasa raya. Ketika Rasulullah melihat sinar itu, beliau pun mengajak malaikat Jibril untuk mengunjunginya. Dan ternyata, sinar biru itu berasal dari gunung besar yang bernama Jabal Khaf atau Gunung Khaf. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Khaf diilustrasikan sebagai gunung yang tidak tampak oleh mata manusia umumnya. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Gunung itu jarang diketahui oleh orang-orang. Dalam tafsirnya, disebutkan bahwa Gunung Khaf memiliki 78 lapisan. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru langit saat ini merupakan pantulan cahaya Jabal Khaf. Sementara itu, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Gunung Khaf mengelilingi bumi ini dan memiliki ukuran yang sangat besar. Sahabat beriman, tempat-tempat misterius itu pun masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya. Sedangkan data dan bukti dari tempat-tempat ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Dari menjadi tanda akan kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran. Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang berterbaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Surat Al-Jaziyah ayat 3 dan 4. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat dan keridhoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.